Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 202586231015 akan menjelaskan bagaimana manajemen pendidikan Islam pada setiap dinasti. Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif dan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam pada berbagai dinasti Islam. Data yang diperoleh kemudian saya analisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan pendidikan Islam pada setiap periode dinasti Umayyah I, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah II, dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamalik, serta Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Jadi langsung saja yang pertama, dinasti Umayyah I pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Perkembangan pendidikan Islam berkembang dengan berpusat di masjid dan kutab sebagai lembaga pendidikan utama. Pengajaran difokuskan pada Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan ilmu keagamaan dasar. Pemerintah juga mendukung penyebaran ilmu melalui perluasan wilayah Islam sehingga pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah, manajemen pendidikan Islam lebih berkembang secara struktur dan sistematis. Berdirinya Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum tidak hanya mencakup pada agama, tapi juga sains, kedokteran, matematika, dan filsafat, sehingga melahirkan banyak ilmuwan yang besar. Selanjutnya adalah dinasti Umayyah II di Andalusia. Pendidikan Islam pada masa Umayyah II berkembang pesat dengan kota Cordoba sebagai pusat keilmuan. Pemerintah juga mendirikan perpustakaan, madrasah, dan pusat penelitian yang dapat menarik pelajar dari berbagai wilayah. Sistem pendidikan yang maju menjadikan Andalusia sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Dan yang keempat adalah Islam di Afrika Utara, yakni dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1170 Masehi. Dinasti Fatimiyah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan melalui pembangunan masjid, perpustakaan, dan lembaga pendidikan yang tinggi. Berdirinya Universitas Al-Azhar menjadi salah satu pencapaian penting yang menjadikan pendidikan Islam semakin berkembang. Selanjutnya dinasti Ayyubiyah 1171 sampai 1250 Masehi. Pada masa dinasti Ayyubiyah, Islam difokuskan pada penguatan ajaran Islam dan pengembangan madrasah. Pemerintah juga mendukung para ulama serta menyediakan fasilitas pendidikan untuk masyarakat. Banyak lembaga pendidikan yang dibangun guna meningkatkan kualitas ilmu agama dan ilmu umum. Yang keenam, dinasti Mamalik 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti Mamalik melanjutkan tradisi pendidikan Islam dengan mendirikan banyak madrasah, perpustakaan, dan pusat kajian ilmu. Pendidikan didukung oleh dana wakaf yang dikelola secara baik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan banyak menghasilkan ulama yang terkemuka. Selanjutnya, periode 3 kerajaan besar. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Utsmani, Syafawi, dan Mughal berkembang melalui pengelolaan madrasah, masjid, dan perpustakaan, serta pusat-pusat kajian ilmu yang didukung oleh pemerintah dan dana wakaf. Kurikulum mencakup ilmu agama dan ilmu umum, sementara para ulama berperan sebagai pendidik sekaligus pengelola pendidikan. Sistem pendidikan yang terorganisasi ini berhasil melahirkan banyak cendekiawan yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Utsmani. Pada masa Utsmani, pendidikan dikelola melalui jaringan madrasah yang terorganisasi oleh pemerintah. Kurikulum mencakup ilmu agama, bahasa Arab, hukum Islam, serta berbagai ilmu umum. Pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah dan wakaf sehingga lembaga pendidikan dapat berkembang. Selanjutnya adalah Kerajaan Syafawi. Dinasti Syafawi mengembangkan pendidikan melalui pembangunan madrasah dan pendidikan yang berpusat di masjid,
dan pusat kajian lainnya. Pemerintah memberikan dukungan kepada para ulama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat pendidikan Islam di wilayah Persia. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Mughal. Pada masa Mughal, pendidikan Islam berkembang melalui pembangunan madrasah, perpustakaan, dan pusat studi Islam. Kurikulum menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sementara pemerintah memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itulah tadi penyampaian materi yang telah sampaikan mengenai manajemen pendidikan Islam di setiap dinasti. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.